Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Dengan bertambah canggihnya dunia modern saat sekarang dan juga ditambah lagi pandemi COVID yang merebak, maka bila kita tidak hati-hati, tingkat kepedulian dengan sesama bisa semakin berkurang. Cara pandang kita untuk mengasihi sesama pun dapat juga hilang ataupun berkurang. Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri, dengan dunia kita sendiri, dengan FB kita, dengan WA kita, dengan IG kita, ataupun dengan game-game online kita. Kayak contoh, ketika kita mau belanja ataupun mau memesan makanan, kita tidak perlu lagi datang ke restoran, rumah makan. Kita hanya perlu mengklik memesannya via online, maka makanan itu akan datang. Ataupun tadi baru saya melihat ada yang namanya tour virtual. Kita tidak perlu bergerak kemana-mana, tetapi kita disajikan secara virtual pengalaman-pengalaman tempat-tempat indah ataupun tempat-tempat yang begitu mengasihkan di dalam sebuah tour. Realita ini menjadikan perjumpaan yang hangat, tatap muka, bercanda ataupun tertawa langsung menjadi semakin berkurang, dan dampaknya membuat kita menjadi individualis, hanya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, dan juga dapat melupakan sesama kita. Dan menjadi permenungan kita bersama ketika pada bacaan Lukas bab 10 ayat 25-37 mengenai mengasihi sesama, ada seseorang yang bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Maka Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan siapakah sesamaku manusia terkait dengan cara mengasihi sesama. Kita dengarkan bacaan perikopnya. Saya membacakan mulai dari ayat yang ke-30. Lukas bab 10 ayat yang ke-30. Jawab Tuhan Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali.' Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, untuk mempermudah kita melihat perikop ini, saya membaginya menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ialah sesama bagi ahli Taurat dan orang Lewi. Bagian kedua sesama bagi seorang Samaria. Dalam versi Inggrisnya sesama ditulis dengan nekbor yang artinya tetangga. Kita tahu menurut tradisi orang Yahudi waktu itu, sesama bagi mereka hanyalah orang-orang yang menjalankan tradisi Yahudi. Seperti sebuah lingkaran. Yang pertama lingkaran keluarga, orang-orang dekat. Lingkaran terluar adalah orang-orang yang sebangsa. Di luar lingkaran itu, biasanya mereka menyebutnya sebagai orang asing ataupun juga orang berdosa dan kafir. Dan kalau kita mau melihat siapa orang yang dirampok itu, ahli tafsir menafsirkan bahwa orang yang dirampok adalah orang dari bangsa Yahudi, karena kejadiannya dari Yerusalem turun menuju ke Yeriko. Ahli Taurat dan juga orang Lewi yang ketika melihat tetangganya, seorang yang masing sebangsa dengan mereka, dirampok hanya lewat dari seberang jalan karena mereka sibuk dengan agendanya masing-masing,
dan juga berkaitan dengan hukum ibadat yang melarang mereka menyentuh orang yang mati. Mereka mengira seorang yang dirampok itu sudah mati. Dalam hal ini Yesus secara tidak langsung mau menyindir, menegur sikap mereka yang tidak peduli kepada sesamanya sendiri dalam konteks satu bangsa Yahudi. Dan hal ini masih relevan dengan kehidupan kita saat sekarang, apalagi bagi yang hidup di dalam kota metropolitan seperti di Jakarta. Untuk bertetangga rasanya semakin sangat sulit ketika kehidupan kita telah dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, kehidupan kita telah dikelilingi oleh pagar-pagar yang rapat, maka hilangnya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar lingkungan kita sendiri yang kita harusnya mengenal mereka, seperti keluarga, teman, ataupun lingkungan gereja ataupun wilayah gereja. Kita sibuk atau asik dengan dunia kita sendiri, mungkin juga dengan pelayanan-pelayan kita yang di luar sana, ataupun dengan dunia maya yang ada di handphone kita. Dan hal kedua berlanjut kepada orang Samaria. Ketika melihat orang yang dirampok, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Melihat dan tergerak oleh belas kasih, mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang selalu dikatakan melihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu berbuat sesuatu, take action, mengambil sikap ataupun mengambil tindakan. Dengan kata lain, orang Samaria ini juga yang dianggap sebagai orang asing ternyata juga memiliki sifat ilahi, yaitu berbelas kasih. Dan belas kasih sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, merupakan sifat Allah yang sebenarnya ditempatkan di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia sebagai ciptaan sesungguhnya memiliki kodrat untuk mengasihi sesama, kodrat untuk berbelas kasih. Tidak peduli mereka itu bangsa apa, tidak peduli dari golongan mana ataupun agama mana, tetapi setiap manusia memiliki yang namanya berbelas kasih. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang universal, kasih kepada siapa saja, kepada semua orang. Mengasihi sesama adalah sebuah gerakan, tindakan nyata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Mengasihi Allah dan sesama tidak dapat dipisahkan, karena Allah sendirilah yang sebenarnya menjadi aktor utama penggerak di dalam diri kita untuk dapat mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama pun merupakan sebuah tindakan baik di dalam lingkaran ataupun di luar lingkaran kita. Mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, tetangga kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita, teman-teman kita, ataupun kita mau bergerak keluar mengasihi siapa saja orang-orang yang kita temui tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, semoga di masa pandemi COVID ini dan juga dengan bertambah canggihnya teknologi di dalam dunia kita saat sekarang, kita tidak kehilangan dorongan dalam hati kita untuk tetap dapat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kita mau tetap peduli pada sesama di sekitar kita dan juga kepada siapa saja, melakukan tindakan nyata yang dapat memberi manfaat dengan cara dan upaya kita masing-masing. Seperti pesan Tuhan Yesus, pergilah, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Semoga renungan ini sungguh bermanfaat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.